Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Ya, buat konten kali ini Mas Bre mau buat pesanan nasi uduk nih, nasi uduk ekonomis ya. Ini totalnya sekitar 40 box ya. Nanti isinya ada nasi uduk, ada telur balado, bakmi goreng sama juga kering tempe, kasih kacang kayak gitu ya. Ini dijualnya sekitar 10 ribuan. Insya Allah masih masuk dan masih menguntungkan. Kalau mau tahu, yuk langsung aja kita simak. Ya, seperti biasa, ini berasnya sekitar 4 kilo dicuci bersih, setelah itu kalian kukus. Jadi biasanya Mas beri nasi uduk, nasi kuning, nasi kebul itu Mas beri kukus dulu berasnya. Ini dikukus ya, jadi beras dikukus sampai dia mekar atau setengah mateng gitu ya. Dan udah nggak berair gitu. Jadi kurang lebih itu tergantung dari kompor kalian sih ya. Kalau di sini Mas Bre sekitar 15 menit gitu ya. 10 sampai 15 menit tuh dia udah kering. Nah, di sini kita pakai salam, serai, kemudian ada laos, ada jahe. Seperti ini ya. Dan santannya kurang lebih sekitar 4 liter. Mas Bre pakai satu dan daun jeruk juga ya. Satu butir kelapa sama santan instan yang ukuran 200 ml gini ya. Totalnya pokoknya sekitar 4 liter. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih apa nih, garam ya. Garam 4 sendok makan. Sama kalau misalnya kalian suka, kalian bisa kasih masako 2 saset ya. Seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat berasnya. Berasnya udah apa namanya? Udah mekar ya, udah setengah aron ya. Jadi ini harus pas, beras harus udah setengah mekar gini. Terus tadi kuah santannya udah itu ya, udah mendidih ya. Jadi pas dimasukinnya kuah santan mendidih, ini berasnya juga udah itu, udah setengah mekar. Nah, setelah itu kalian pindah ke tempat kayak gini ya, kemudian kalian siram pakai tadi kuah santannya. Jadi bertahap sih ya. Jadi beras, kemudian santan, beras, santan seperti itu. Supaya tercampur rata. Apalagi kalau misalnya kalian mau buat lebih dari 5 kilo itu harus dibuat seperti ini supaya campuran santan, gurihnya santan ya, itu semuanya kena, berasnya semuanya kena. Nah, seperti ini ya. Dan untuk santannya itu Mas Budi pakai sekitar 4 liter kurang sedikit sih. Tapi lebih amannya kalian buat 4 liter. Nah, seperti ini ya. Jadi beras, santan diaduk-aduk sama dicek rasa ya. Jadi kalau misalnya nasi uduk itu sebelum kalian kukus nasinya, itu kalian harus rasakan tingkat asinnya tuh harus sedikit asin, di atas asin. Karena kalau misalnya cuma asin aja, kalau udah jadi nasi uduk itu kan dia nanti terdegradasi rasa asinnya, jadi akan berkurang. Makanya kalau misalnya kalian mau cek harus di atas asin. Nah, ini seperti ini, kalian tutup aja, nanti kan masih ada santannya itu kan di atas gitu ya, tutup ya. Jadi nanti santannya bisa ngeblend sama berasnya seperti ini. Nah, oke ya. Setelah itu baru kita kukus lagi. Ini dikukus kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Kalau misalnya 1 jam sebenarnya udah matang sih. Tapi Mas Bri biasanya lebihin, kita setengah jam supaya dia bisa lebih tahan lama. Nah, ini udah jadi ya. Kalian bisa lihat. Jadi dia nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek ya. Nah, seperti ini. Jadi pas banget. Oh ya, buat kalian kalau misalnya mau buat nasi kuning, nasi uduk kayak gitu ya, kalian pakai beras yang bagus ya, supaya hasilnya lebih banyak. Berasnya jangan yang pecah-pecah. Nah, seperti ini ya. Udah, tinggal kita masukin termos dan nanti kita akan buat pelengkapnya ya. Tadi ada telur balado, ada kering tempe kacang, sama apa tadi, sama bakmi. Oke, sembari kita nunggu ya, sebelum kita buat pelengkapnya, ini Mas Bia mau share ke kalian aplikasi baru. Ini adalah aplikasi namanya Toko ya. Jadi aplikasi buat kita yang ingin berjualan online, ini sangat memudahkan sekali, dan jujur Mas Bia pakai ini ya. Jadi langsung aja kalau misalkan mau download aplikasi Toko, kalian pilih Play Store ini. Kebetulan ini hanya ada di Play Store ya, di App Store belum ada. Mungkin next juga akan dikembangkan untuk di download di App Store. Nah, kayak gini ya, TOKKO, kalian klik aja di situ. Ini Mas Bri udah
udah download ya. Jadi caranya mudah, nggak lebih dari 15 detik. Kalian tinggal masukkan, bisa via WhatsApp, bisa via SMS. Ini Mas Budi mau pakai via WhatsApp ya. Mas Budi masukin nomor Mas D. Iya, setelah itu nanti dia akan kirim kode OTP-nya ya, kode verifikasinya. Kayak gini. Setelah itu kalian masuk. Nah, ini Mas Budi udah buat nih ya. Jadi mau ngasih contoh aja. Ini ada katalog. Jadi ini kayak gini. Ini gampang banget cara buatnya ya. Nah, seperti ini contoh-contoh yang udah Mas Budi buat. Misalnya kita balik ke beranda ya. Kita mau tambah produk misalnya. Ini tambah produk, kasih foto produk ya. Pilih dari galeri. Kayak gini, kita ambil produk yang mau kita jual ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kita mau buat ini, mau jual nasi uduk ekonomisnya. Ini bisa digeser-geser ya. Cuma menurut Mas Budi udah oke. Tinggal kalian tambah di sini nama produk, misalnya nasi uduk, paket nasi uduk ekonomis ya. Sebentar, aduh. Ini paket nasi uduk ekonomis kayak gini. Ini kategorinya, ini udah ada ya kategori. Kalau misalnya kalian mau jualan kue atau jualan minuman bisa tambah kategori. Cuma di sini kan udah ada makanan minuman ya. Mas Budi skip aja. Kemudian harganya contoh ini misalnya 10.000 ya. Next. Kemudian deskripsi kalian bisa tulis di sini apa aja produknya ya. Tadi paket nasi uduk ekonomis, ini nasi uduk. Setelah itu kita tambahkan ada telur balado ya. Kemudian ada kering tempe kacang, sama apa tadi, bihun goreng, sama lalapan. Udah gini, udah jadi, tinggal kalian tambah produk kayak gini. Nah, selesai. Gampang banget cara buatnya ya. Jadi kalian bisa langsung lihat di katalog kalian. Nah, ini ada kan paket nasi uduk, paket gudeg telur, nasi kebuli. Jadi kalian bisa tambahkan semua di sini. Dan ini kelebihan dari toko ini ya. Ini pastinya bebas komisi, gratis, nggak dipungut biaya sedikit pun. Dan ini kan bisa kalian lihat di akun ini ya. Kalian bisa atur kalau misalnya ada yang pesan ya. Ini ada atur pengantaran, mau diantar pakai apa aja bisa. Kemudian ini tampilannya nih, bisa dibuat kayak daftar gini atau dibuat kayak kolom gini, itu bisa banget. Jadi bisa memudahkan calon pelanggan kalian untuk bisa melihat ya. Kemudian ini ada penilaian dan ulasan. Jadi kalian bisa review penilaian dan ulasan dari para pelanggan. Kemudian ini bagikan aplikasi toko. Ini gampang banget ya. Jadi kalian tinggal klik misalnya ini Mas Budi bagikan ke nomor Mas Budi smartphone. Nah, kayak gini, klik, dan di sini ini ya Mas Budi buka nih kayak gini. Jadi ini kayak bentuknya kayak website gitu guys. https://toko.io/dapur Mas Budi. Kalau misalnya pelanggan kalian terima, tinggal kayak gini ya, dibuka gitu. Nah, kayak gini. Jadi mereka bisa ngeliat nih apa aja yang kalian jual. Dan ini rapi banget ya. Jadi kalian bisa tambahkan macam-macam produk yang kalian jual di sini. Dan ini sangat memudahkan banget buat kalian yang akan memulai bisnis atau sudah mulai bisnis usaha yang baru. Ini gampang banget. Nah, kayak gini tadi. Sebentar, kita balik lagi. Dan ini kalian bisa buat promo. Nah, misalnya nih buat promo ya, gampang aja nih, kayak misalnya paket gudeg ya, atau paket kebuli ayam. Tinggal diklik aja kebuli ayam, mau dikasih diskon berapa gitu ya, tinggal nih kasih diskon, misalnya diskon 5.000 ya, jadi 15.000. Nah, seperti ini. Kembali, lanjut, aktifkan. Nah, udah terbit. Tinggal kalian bisa nih, promosi berhasil terbit di tokomu. Dan ini misalnya kalian bisa share ke Instagram, bisa share ke WhatsApp, bisa share ke Facebook. Dan kalau misalnya orang udah klik alamat kalian ya, jadi mereka nanti akan dapat notice dari aplikasi toko itu. Jadi untuk reminder kalau kalian tuh punya toko, kalian tuh punya bisnis di sini ya. Ini beranda, kemudian ada ini pesanan. Kalau misalnya ada yang pesan ya, jadi kalian bisa lihat nih, ada pesanan baru, kemudian sudah dikirim atau selesai. Ini kalian bisa cek semua di sini ya. Ini mudah banget, mempermudah kalian yang ingin punya usaha. Oh ya, ini ada punya usaha online ya, online maupun offline. Ini kan bisa kirim-kirim kayak poster-poster gini, misalnya pas hari raya ya. Nah, selamat hari raya ini bisa kalian share ke
bisa diubah ya, selamat hari raya misalnya Idul Fitri gitu ya. Jadi kan buat kayak custom gitu ya buat kalian sendiri. Nah kayak gini nanti tinggal kalian kirim, bisa ke WhatsApp, bisa ke Instagram, bisa ke Twitter, bisa ke Facebook juga. Jadi ini mempermudah sekali. Jadi buat kalian yang misalnya ini nih lagi gencar-gencarnya mau promosi usaha kalian, ini nih udah murah, nggak murah lagi, ini gratis kalian tinggal download di App Store, di Play Store kalian ya. Dan ini sudah banyak yang pakai dan memudahkan kalian dalam berjualan. Oke, jadi buat kalian yang belum download ini langsung aja di download ya. Oke, itu tadi ya aplikasi baru yang bagus banget, kalian perlu coba. Dan next kita lanjut aja nih, kita akan buat kering tempe. Ini Makri udah siapkan 2 papan tempe dipotong kecil-kecil gitu ya, atau sesuai selera. Kalian goreng, bisa goreng garing atau enggak garing, itu tergantung kalian. Nanti pengaruhnya ke tekstur dari kering tempe kacang kalian. Nah setelah itu ini ada setengah kilogram kacang tanah, ini Makri goreng. Dan kalau tips ya buat goreng kacang itu jangan terlalu matang. Kalau matang lagi gosong. Nah kalau udah putih agak kecoklatan gini kalian langsung angkat, karena kacang itu kalau misalnya kalian angkat dia masih proses pemanasannya masih berlanjut ya. Jadi jangan berwarna coklat. Kalau kalian kelihatan warnanya coklat gitu kalian angkat pasti gosong. Tapi kalau misalnya warnanya putih agak kecoklatan gini, nah diangkat nanti dia akan jadi enak, jadi nggak gosong maksudnya. Oke, setelah itu ini bekas gorengannya ya, kalian goreng telur buat telur balado. Jangan lupa kalian sayat sisi kanan kirinya supaya dia nggak meletus pada waktu kita goreng ya, seperti ini. Sebenarnya buat telur balado itu bisa kalian goreng atau juga nggak digoreng, cuman biasanya Mas Bri goreng supaya dia lebih awet, lebih tahan lama ya. Kalau misalnya digoreng itu dia lebih tahan lama. Nah kayak gini, kalau udah berkulit kayak gini kalian balik sekali aja, setelah itu baru kalian angkat. Nah habis ini kita akan buat bumbu buat telur baladonya ya. Bumbunya simpel aja, ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri yang sudah disangrai, dan juga cabai merah. Di sini Mas Bri pakai cabai sekitar 300 sampai 400 gram ya cabai merahnya. Nah seperti ini. Setelah itu kalian blender. Ini kita pakai sisa gorengan telurnya tadi ya. Kalian masukkan daun-daunnya, ada salam, ada daun jeruk, ada laos, ada jahe yang udah digeprek. Kalau udah berbau harum kalian masukkan bumbu yang udah di blender tadi. Nah seperti ini bumbunya ya, udah di blender. Kalian gongso sampai dia benar-benar matang. Ini minyaknya agak banyak ya, supaya dia tampilannya lebih lebih bagus, warnanya juga jadi merah gitu, dan dia gampang mateng. Seperti ini. Jangan lupa diaduk sesekali ya supaya nggak gosong bagian bawahnya, apalagi kalau misalnya kalian nggak pakai teflon ya. Dan ini Mas Bri tambahkan gula merah 2 keping aja atau sekitar 2 sendok makan, seperti ini. Nah ini udah menyusut ya, dan ini udah berubah warna, tandanya udah matang ya. Kalian bisa tambahkan seasoning, ada garam, ada kaldu ayam sesuai selera, dan jangan lupa dicek rasa ya. Nah kalau udah kayak gini matang, kalian tambahkan telurnya tadi. Kalau telur udah masuk, jangan lupa ngaduknya itu pelan-pelan ya, karena telur itu kan dia rentan banget. Kalau misalnya kalian pakai sotel atau pengaduk yang besi itu, takutnya dia bakal kena telurnya dan bakal kebelah malahan. Jadi hati-hati. Dan terakhir ya, tambahkan ini Mas Bri tambahkan 1 saset santan instan yang kecil. Mas Bri tambahin air sekitar 100 sampai 200 ml ya. Seperti ini, diaduk sesekali, ditunggu sampai dia asat, dan kita sisihkan. Oke, next kita buat bakmi gorengnya. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, dan lada. Mas Bri pakai 1 sendok teh. Ini kalian haluskan ya, dikasih sedikit air. Setelah itu kalian haluskan, terus nanti kita gongso dengan minyak secukupnya. Nah seperti ini, minyak masuk. Kalau udah panas kita masukkan
bumbu halusnya tadi, digongso sampai dia matang ya. Nah kalau udah menyusut airnya, baunya udah harum, udah nggak bau mentah, kalian tambahkan air. Di sini Mas Bre kasih air sekitar 800 ml ya untuk merebus minyak. Jadi ini kita tutup, kalau misalnya udah mendidih gini kalian masukkan minyak. Ini Mas Bre pakai mie telur yang kualitas biasa, jadi Mas Bre langsung campurkan di sini. Jadi kita nanti masak minyak itu di sini. Kan kadang ada yang terpisah ya, dikasih air panas terpisah. Tapi kalau mie jenis kayak gini, ini satu paknya sekitar 8.000, tapi bisa buat 40, banyak jadinya. Tapi dia rentan kalau misalnya kalian kasih air panas dulu dicampur bumbu, nanti biasanya lodrok itu apa ya, jadi gak bagus gitu ya. Jadi kalau mie kayak gini biasanya Mas Bre buat kayak gini ya, diginiin maksudnya. Nah kalau udah menyusut gitu ya, kalian tambahkan saus tiram, kecap asin, minyak ikan, bisa di skip kalau nggak ada maksudnya, kecap manis ya, dan juga garam, kaldu ayam secukupnya. Nah seperti ini. Jadi kalau kalian pakai dicampur kayak gini ya minyak tadi dari mulai, jadi nggak perlu di panasin dulu, itu biasanya insya Allah lebih aman sih. Nah kayak gini tinggal kalian kasih daun bawang, seledri, atau kasih kol, kasih wortel, itu terserah kalian. Seperti ini ya, gongso ini harus panas ya, wajannya apinya harus panas, karena kalau nggak panas tuh nanti nggak mateng. Jadi bau mie yang enak itu dia perpaduan, dia harus ngeblend antara bumbu dengan minyak. Jadi kalau misalnya nggak panas tuh dia kurang enak. Dan jangan lupa diaduk-aduk. Kalau udah mateng sisihkan. Nah kita tinggal buat kering tempenya nih. Ada bawang merah, bawang putih, gula jawa, salam, laos, jahe, semua dimasukin jadi satu, sama kecap manis. Nanti Mas Bre kasih sedikit saus tiram dan garam dan kaldu ayam secukupnya. Setelah itu baru nanti kalian tambahkan air sekitar 150 ml. Jadi ditunggu sampai ini nanti mendidih. Nah kalau udah mendidih gini baru kalian masukkan kacang sama tempe tadi. Cara buatnya gampang aja sini. Tambahkan air itu supaya dia nyampurnya lebih merata ya, dan ditunggu sampai dia benar-benar nyampur kayak gini. Kalau kering tempe itu biasanya ya, kalau yang di Jawa ya, yang di Jawa sih kebanyakan dia pakai gula jawa sama kecap. Kalau misalnya kalian mau pakai yang pedes bisa tambahin sambal sih, atau irisan cabai. Cuma ini kita buat yang original saja. Nah seperti ini. Oke, jadi tinggal kita susun. Ini Mas Bre pakai box kayak gini. Kalian cetak nasinya, kemudian telurnya taruh di situ ya. Tinggal disusun aja telur, bihun, bakmi ya, sama tadi kering tempe. Ini Mas Bre biasa jual kayak gini, paket ekonomis ya. Telur dan pelengkapnya ini Rp10.000. Jadi paketnya ini menurut Mas Bre lumayan terjangkau banget ya. Nah kayak gitu, tinggal kalian kasih sisa bumbu baladonya supaya lebih mantap kayak gitu ya. Kita kasih berambang goreng dan nanti kita kasih timun di atasnya buat lalapan. Oke, itu aja video untuk kali ini. Semoga kalian suka dan juga menginspirasi. Dan buat kalian baru aja gabung, terima kasih banyak. Jangan lupa ya di subscribe, dikasih like, di komen, juga di share. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.